Selamat sore pemirsa. Bersama saya Rizal Nurhanda Dan saya Nisa Dwi Putri. Berjumpa kembali di Unpad News. Kali ini kita akan membahas informasi yang dekat, baru dan menghibur tentunya. Dan informasi yang pertama ada dari Universitas Padjadjaran, yang dimana mahasiswanya tengah mengadakan demo penolakan terhadap PPB yang akan diselenggarakan tahun ini. Yap. Dan di sana sudah ada reporter kita Jaja Mustafa. Silahkan Jaja Mustafa. Ya pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Jaja Mustafa, di mana pada hari ini, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2016, bertepatan di depan gedung Rektorat 4 Kampus Jatinangor sedang terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Mengapa mahasiswa Fakultas Hukum ini berunjuk rasa? Sekarang saya sudah ditemani dengan Mas Deng dari Fakultas Hukum. Selamat sore Mas. Mas, sebenarnya apa sih tuntutan dari mahasiswa terhadap pihak Padjadjaran sehingga mengadakan unjuk rasa? Sebenarnya tuntutan kita tuh sederhana Mas. Kita merasa bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang cacat hukum. Pertama, kebijakan seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan urgensi-urgensi. Namun sampai sekarang urgensi-urgensi yang dilayangkan oleh rektorat itu masih abu-abu. Yang kedua, juga kebijakan seharusnya menurut asas pemerintahan yang baik itu harusnya partisipatif. Artinya kita sebagai pelaksana kebijakan, mahasiswa, dosen, dan tendik-tendik lainnya harusnya dilibatkan. Namun selama ini yang kita tahu hanya salah sepihak. Dan selanjutnya yang lebih parahnya lagi adalah terkait dengan kemendadakannya. Kebijakan ini baru booming sekitar 2-3 bulan yang lalu. Namun ini akan dilaksanakan untuk tahun ini. Dan menurut kami kebijakan ini seharusnya tidak dilaksanakan semendadak itu. Jadi ini mengenai TPB atau tahap persiapan bersama untuk mahasiswa baru ini. Dan ini tidak ada sangkut pautnya tentang perpindahan fakultas juga atau gimana? Ya, banyak. Ini saya juga ingin mengklarifikasi bahwa banyak yang bilang bahwa kita ingin membawa masalah perpindahan. Sebenarnya bukan itu yang kita masalahkan. Walaupun memang di salah satu klausulnya 2016 nanti akan seluruhnya di Jatinangor. Tapi bukan, kami tidak mempermasalahkan itu. Kami justru ingin mengingatkan kepada teman-teman Jatinangor bahwa kami juga keluarga Universitas Padjadjaran, bahwa kami ingin mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini, kebijakan yang dilakukan secara mohon maaf sewenang-wenang akan diamini begitu saja ketika kita nggak membuat sesuatu. Bayangkan ketika kebijakan ini dilakukan, lalu kemudian seorang rektorat membuat kebijakan yang lebih anarkis, contohnya misalnya menaikkan UKT tanpa adanya partisipatif, apakah kita mau seperti itu? Sebenarnya itu yang ingin kita kasih tahu ke teman-teman. Dan menurut Mas Dandan sendiri, sebenarnya lebih baiknya pihak rektorat harus melakukan seperti apa? Ya, jadi kita udah banyak banget ngelakuin cara ini. Sebenarnya adalah salah satu cara terakhir kita. Kita udah ngelakuin audiensi, kita udah ngelakuin press release, kita bahkan sudah bertemu dengan rektor langsung. Tanggapannya sama aja Mas. Intinya dia hanya mengatakan bahwa kebijakan ini adalah suatu keniscayaan. Ibaratnya ya seperti dia adalah seorang yang sangat memiliki kuasa yang luar biasa, dan menurut saya seorang rektor tidak boleh seperti itu. Sebenarnya simpel, saya cuma pingin rektorat setidaknya mau untuk datang ke tempat itu untuk bertemu dengan mahasiswa dan mendengarkan sebenarnya apa keresahan kami, karena selama ini isu yang mencuat terlalu jauh, seperti kami tidak ingin pindah ke Jatinangor, kami berbeda budaya dengan Jatinangor. Sebenarnya tidak ada sama sekali seperti itu Mas. Jadi intinya aspirasi ini dapat didengarkan oleh pihak rektorat seperti itu ya Mas. Terima kasih atas waktunya Mas, semoga aspirasi ini didengarkan oleh pihak rektorat. Ya pemirsa, berikut wawancara saya dengan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saya Jaja Mustafa melaporkan dari Unpad Kampus Jatinangor. Kembali ke studio. Dalam merayakan HUT Bayangkara yang ke-70, Polres Cirebon mengadakan event Police Expo. Nah, di sana sudah ada reporter kita, Intan Putristari, yang melaporkan dari tempat kejadian. Langsung saja Intan. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Kompol Eka Yekti Hananto Seno dalam acara Cirebon Police Expo yang dilaksanakan di Ramayana Pleret Cirebon. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Apa kabarnya? Baik. Acara Cirebon Police Expo ini dilaksanakan dari kapan hingga berakhir kapan? Hari Jumat sampai Minggu tanggal 27, 28, 29 Mei 2016. Apakah acara ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali? Dalam rangka apa? Kita usahakan setahun sekali, tapi ini baru yang perdana sih ya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi yang ke-70. Di dalam acara Cirebon Police Expo ada apa saja? Di sini kita ada memamerkan peralatan kepolisian ya, juga kita memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat, beberapa item pelayanan yang kita gelar secara gratis di sini. Juga ada bakti sosial ke donor darah
pengobatan gratis dan bagi-bagi souvenir kita. Gitu. Guna diselenggarakan acara Cirebon Police Expo ini apa? Ya untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita di luar jam dinas, di luar kantor kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang di tempat-tempat umum seperti Mall Ramayana ini. Kita agar masyarakat juga tahu apa yang biasa polisi pergunakan seperti alat kepolisian yang diperlukan oleh polisi untuk menjadi pelindung pengayom pelayanan masyarakat. Ya, harapan ke depannya untuk acara diselenggarakannya. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa terselenggara lagi lebih bagus. Ini kan perdana jadi banyak kekurangan, memang banyak kekurangan. Mudah-mudahan tahun depan lebih bagus dan bisa diikuti oleh wilayah lain gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, selamat ya. Nah, itu dia wawancara saya bersama Bapak Kepala EKY di Hanan Senol. Semoga dengan adanya acara ini yang mungkin dengan masyarakat. Saya Nomor Tarik melaporkan. Bagi kalian pecinta film, apalagi pecinta film lokal, kali ini ada laporan dari Anissa Dwi Putri yang akan memberikan informasi mengenai perkembangan film lokal yang ada di Indonesia. Bersama Benny Setiawan, ini dia liputannya. Saat ini saya sedang berada di acara nobar dan diskusi film Waalaikumsalam Paris yang disutradarai oleh Benny Setiawan. Dan kali ini sutradara film tersebut hadir bersama kita. Mas Benny sendiri sudah banyak mensutradarai film ya Mas ya. Dan apa sih Mas film yang paling menantang menurut Mas Benny? Setiap film punya tantangan sendiri gitu ya. Jadi kalau saya bilang yang paling menantang, saya selalu menemukan itu tantangan-tantangan di film-film yang berbeda, kasusnya berbeda. Ya, di terakhir saya bikin Toba Tio, Danau Toba, gitu kan. Wah, itu tantangannya karena saya harus membuat Danau Toba yang indah, shoot dari atas, helikopter, gitu kan. Terus ketika di Prancis saya harus melewati tinggal di sebuah perkebunan, sepi dari mana-mana, nggak bisa kemana-mana, itu tantangan juga buat saya. Jadi setiap film itu berbeda. Terus melihat film-film Indonesia saat ini Mas, menurut Mas sendiri gimana sih perkembangan film Indonesia sekarang? Bagus sekali ya sekarang, udah mulai banyak film yang disukai oleh masyarakat. Ya semoga suasana seperti ini terus. Terus Mas, apakah film Indonesia itu bisa sejajar dengan film-film luar? Saya rasa ya kemarin buktinya kan ada Barengan Cinta dengan ada Captain America yang karya itu udah cukup bahkan bisa mengungguli ya. Itu membuktikan bahwa sebetulnya potensi itu ada gitu kan. Bagaimana sebuah PH itu bisa mendesain sebuah produksi menjadi membuat penonton kita tuh menunggu. Itu masalahnya kan di situ. Nah, terakhir nih Mas, harapan Mas sendiri untuk perfilman Indonesia sekarang ke depan dan ke depannya seperti apa? Ya, harapan sih dari dulu seperti itu ya, bahwa akan lebih baik. Tapi tentunya juga itu tidak akan terjadi kalau dari sineasnya sendiri, dari para pembuat filmnya sendiri tidak membuat sebuah terobosan baru, hal baru atau memperbaiki apa yang sudah kita kesalahan di produksi sebelumnya gitu kan. Apa yang dilakukan oleh beberapa PH ini sekarang sudah banyak, ada MG yang Falcon, ada di Miles, itu udah memang saya rasa ada standarnya ya, karena mereka berani berpromosi, itu bagian penting dari film. Film sebagus apapun tanpa ada gaungnya nggak ada yang nonton. Tapi yang dilakukan oleh beberapa PH ini sudah bagus ya, terbukti ya. Film-filmnya jumlah penontonnya ya lebih dari 1 juta. Iya. Berarti kan memang penontonnya ada. Iya, dan animisme pemirsanya ada ya Mas. Nah, makasih ya Mas untuk wawancaranya, semoga sukses ya. Ternyata perfilman Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang pesat ya. Jangan lupa sebagai warga negara Indonesia kita mencintai produk film lokal. Saya Anissa Dwi Putri dari Museum Sri Baduga Bandung melaporkan kembali ke studio. Siapa yang tidak kenal dengan Buba Alfian? Nah, kali ini reporter kita Putri Bella Islami berbincang-bincang dengan Buba Alfian mengenai fashion khususnya di bidang make up. Untuk liputan selengkapnya ini dia. Halo Kak, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang ada. Pertanyaannya, apakah dulu sudah merencanakan atau sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi MUA yang
sukses dan saat ini? Insya Allah. Nggak pernah sih ada terbersit sebelumnya, karena aku juga jadi makeup artist itu sebenarnya nggak sengaja juga sih, karena emang sebenarnya mama pengennya jadi dokter, cuman akunya waktu itu nggak ada takut gitu kan, akhirnya waktu itu kuliah kedokteran nggak jadi, dan akhirnya aku di Jember, jadinya kursus rambut, karena waktu itu awal rambut, tapi waktu itu nggak 100% benar-benar dari hati. Terus waktu itu ikut Jember Fashion Carnival, nah di sana benar-benar kayak apa ya, mereka tuh mungkin juga memang ada ini gue itu benar-benar kita diajarin ini gitu ya. Banyak banget kreativitas yang diajarkan sama dan digali oleh Jember Fashion Carnival itu. Makanya waktu itu akhirnya aku jatuh cinta banget sama dunia mereka. Oh, berarti dari situ awal ketertarikan kakak untuk berkecimpung di dunia makeup artist ya? Iya. Nah, siapa sih orang yang paling menginspirasi kakak untuk menjadi makeup artist seperti sekarang itu? Orang yang paling menginspirasi Untuk memutuskan, oke, kayaknya saya sudah menemui dunia saya di sini. mungkin teman-teman di Jember Fashion Carnival ya di sana. Dari situ. Mereka juga satu di antara banyak orang itu ada yang benar-benar membuatku jatuh cinta sama bikin baju. Waktu itu juga sempat ngerjain rambut, waktu itu ngerjain make up, laundry juga. Nah, habis itu ke Jakarta ikut lomba gading gitu award, dan waktu itu dengan modal yang sangat tipis waktu Jakarta cuman dari hasil jualan laptop waktu itu, laptop kesayangan, karena emang nggak bawa uang sama sekali dari rumah, karena emang baju pun cuma bawa 2, itu 2.500.000 aku jual waktu itu. Beli tiket yang itu tinggal di 1.800.000 itu gimana caranya kita itu, kalau menang alhamdulillah dapat uang, tapi kalau enggak nggak tahu gimana sisanya itu aku buat pulang. Tapi alhamdulillah aku menang di lomba tersebut dan dapat hadiah. Nah, dapat beberapa barang juga, barang itu menurut aku simpan, aku jual, aku jadiin duit, aku simpan, aku jadiin modal juga bikin baju untuk aku sewain waktu itu, dan benar-benar aku tinggal di satu tempat yang mungkin kayak ukuran 2 x 3 meter Tempat gitu. kosan gitu ya kak? Kosan masuk gang, benar-benar hemat mungkin. Perjuangan berat banget ya kak? Ya, baju-baju ditumpuk di atas terus bawa sayap-sayap gitu. Benar-benar di Jalan Sudirman aku baru naik motor, benar-benar sendirian setiap hari. Dan waktu itu sekitar 2012 sama 2013 itu aku hanya libur 4 hari lengkap. Lalu apa yang menjadi motivasi kak untuk pokoknya saya harus sukses gitu? Karena aku lari dari rumah, tanggung waktu sama mama, ke tanggung jawab dari mama ini, dan benar-benar aku nggak ingin balik, bukan nggak ingin balik sih sebenarnya, ingin membuktikan sama orang tua aku bahwa aku tuh ya konsekuensi aku pergi dari rumah tahun 2011 itu benar-benar harus bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang tua. Alhamdulillah ya nggak mungkin nggak tanpa bantuan sih, tapi orang tua pasti mendoakan ini, makanya mungkin menjadi dua orang tua itu harus bisa. Nah, berhubung sekarang sudah memasuki bulan Ramadan nih, kamu sudah ada belum sih ancang-ancang untuk bagaimana fashion kamu di bulan Ramadan ini? Udah dong, karena udah ada liputan make up ala Buba Alfian dengan Rizal ya. Iya, betul sekali. Nah, sekaligus juga untuk Ya. mengakhiri Unpatainment News kali ini. Betul Dan sekali. saya Nisa Dwi Putri. dan saya Rijan Rahmanda. Bertemu lagi di Unpatainment News selanjutnya. Sampai jumpa. Hai pemirsa, saya ini sedang berada di tempat photoshoot nih. Nah, biasanya di tempat photoshoot itu pasti ada makeup artist yang bakalan memberikan inovasi-inovasi. Nah, bagaimana ya inovasi untuk bulan Ramadan ini? Kali ini saya bersama Kang Buba, seorang makeup artist yang sudah terkenal lah ya kemana-mana. Nah, sekarang kita akan tanyakan, karena kalau para pria itu ada juga nggak sih untuk make up-nya sebenarnya itu? Sebenarnya kalau pria untuk pria itu penting banget untuk selalu memakai moisturizer, lip balm juga, lalu juga mungkin kalau diperlukan itu pakai kayak primer tapi bentuknya itu transparan, jadi kelihatan oke kan, jadi cuma untuk nahan minyak. Kalau tahun ini ada keidentikan tersendiri nggak sih untuk make up-nya sendiri gitu, dalam satu tahun ini gitu ya Ciri? Kalau sih tahun ini tuh lebih ke yang disebutkan tadi, bahannya lebih peach, lalu dengan warna-warna coklatan, terus emasan seperti itu. Ada pengen tahu juga nih kesibukan kamu Bang untuk sekarang saya nih pas bulan Ramadan kan banyak job nih. Nah, ada plan untuk mengisi acara di bulan Ramadan ini nggak sih Kak?
Saya rencananya itu mau bikin makeup class sama workshop makeup. Oh, Untuk charity gitu. Oh, jadi karena bulan Ramadan juga gitu ya, jadi membuka charity juga. Oke, makasih ya kamu Mbak ya atas informasinya. Sekian saja wawancara kali ini. Nah, bagi para kalian yang ingin make upnya bagus di bulan Ramadan ini, jangan lupa untuk tetap natural. Terima kasih, sampai jumpa pemirsa.